Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami cintai, kami hormati. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita majukan dari hari Minggu kepada hari Jumat sekarang ini karena ada sesuatu hal yang tentunya sama-sama bermanfaat, dan insya Allah nanti tausiah kita dipimpin oleh Al-Mukarram dari Haji Anas Nasrullah. Kemudian malam Selasa tanggal 18 ya, dan juga insya Allah akan bersama-sama untuk memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan tausiah-tausiah yang selalu diberikan oleh guru-guru kita selalu bermanfaat untuk kita sekalian dan menjadi pahala yang terus mengalir sampai akhir. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan kalau dari Haji Anas Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum bisolatil laili wa tilawatil Qur'an. Bapak Ketua DKM yang saya hormati, seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan sampaikan bahwa ada 4 peristiwa sejarah di bulan suci Ramadan. Pertama, terjadinya perang Badar itu di bulan suci Ramadan. Yang kedua, peristiwa nuzulul Quran itu terjadi di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Bahkan negara kita Indonesia merdeka itu juga di bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, harta dan rumah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, bahkan sampai dijarah oleh mereka. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan
Karena di saat itu orang kafir Quraisy hendak menguasai harta dan rumah penduduk daripada sahabat Nabi. Maka terjadilah peperangan di bulan suci Ramadan itu tanggal 17. Jamaah yang dimuliakan Allah, bayangkan puasanya Nabi dan para sahabat itu bukan saja melawan hawa nafsu, tapi justru melawan fisik, melawan orang kafir Quraisy. Teriknya matahari, panasnya luar biasa. Nabi Muhammad dan para sahabat kala itu memenangkan peristiwa perang Badar yang jumlahnya 313, sementara orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000. 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Tapi sekalipun jumlahnya sedikit pasukan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan. Begitu selesai perang Badar, apa kata Rasulullah? Roja'na minal jihadis sughra. Baru saja kita balik selesai dari peperangan kecil. Sahabat kaget. Ini adalah perang yang paling dahsyat. Ini adalah perang yang paling besar. Jumlah kita sedikit sementara mereka pasukannya banyak. Apa kata Rasulullah? Ada perang yang paling dahsyat. Tidak kelihatan lawannya, tidak kelihatan senjatanya, tidak kelihatan orangnya. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa yang kedua adalah nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Katanya tanggal 17 Ramadan. Al-Quran di Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sampailah kepada Nabi itu tanggal 17 Ramadan dikala Nabi Muhammad usia 40 tahun. Nabi Muhammad kedatangan malaikat Jibril yang sedang bertahanus di Ghar Hira atau di Gua Hira. Begitu datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kala itu malaikat Jibril alaihissalam, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca. Maka ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq. Selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Makanya dalam Al-Quran ada surah Madaniyah dan ada surah Makkiyah. Artinya kalaulah surat itu diturunkan di Mekah, maka terjadinya peristiwa itu qoblal hijrah, sebelum Nabi Muhammad hijrah. Apabila dalam Al-Quran surat itu Madaniyah, maka Al-Quran tersebut ayatnya diturunkan ba'dal hijrah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang kedua adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, terjadi pada bulan suci Ramadan tanggal 20 Ramadan. Yang ketiga adalah Indonesia merdeka tanggal 17 Ramadan. Angka 17 ini ternyata luar biasa, sesuai dengan rakaat sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Dari subuh, dohor, asar, maghrib dan isya. Ternyata angka 17 itu sudah ada dari dulunya, bahwa nanti terjadinya Indonesia merdeka itu tanggal 17 Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kaitannya dengan nuzulul Quran?
Al-Quran bukan sekedar hiasan. Al-Quran adalah merupakan pedoman dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran yang Allah turunkan, Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi sebagai mukjizat terbesar, mukjizat yang agung, yang sampai sekarang ini mukjizatnya masih ada. Beda Bapak dan Ibu dengan para nabi yang lain. Nabi Musa, Allah berikan mukjizat, yaitu berupa tongkat. Yang tongkat itu berubah menjadi ular besar. Mana sekarang tongkat Nabi Musa? Sudah tidak ada. Kemudian Nabi Musa itu memasukkan telapak tangan kanannya, kemudian dikempit di ketiak kirinya, kemudian dikeluarkan, dan tangannya Nabi Musa itu keluar sinar. Tuh mukjizatnya Nabi Musa. Coba kalau tangan kita masukkan ke ketiak, yang keluar apaan? Halo, apa yang keluar? Nah, kemudian apa? Allah berikan kitab kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat. Mana Taurat? Tidak ada. Allah berikan kitab kepada Nabi Isa, Injil. Mana? Allah berikan kepada Nabi Daud. Mana? Sekarang tidak ada. Tapi Al-Quranul Karim sampai sekarang masih ada. Bahkan keasliannya itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran wa inna lahu lahafidun. Kami juga yang menjaganya. Dengan cara apa Allah menjaga Al-Quran? Indonesia ini Pak, Ibu, banyak sekali putra bangsa yang membawa nama baik bangsa Indonesia menjadi juara 1 tingkat internasional hafid dan hafidah. Kita melihat di televisi seorang najak yang cacat secara fisik tapi sempurna otaknya. Seorang najak fisiknya cacat tapi tersimpan dalam otaknya 30 juz Al-Quranul Karim. Bahkan cuma bukan suratnya saja, ayat-ayatnya, barisannya hafal. Kita malu kok melihatnya. Sempurna fisik kita, tapi cacat otak kita. Masya Allah. Kenapa seperti diam semua? Masih hidup Pak? Alhamdulillah. Saya Pak sendiri pun gak apa. Tidak apa. Kita mah kadang-kadang baca Yasin larinya ke Tabarok. Baca Tabarok larinya ke Yasin. Kadang-kadang ada orang jadi imam baca Al-Quran ketika baca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi makmum. Ngepleng kita ini Pak. Makanya Al-Quran ini adalah sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kehidupan kita, adres bagi kita, alamat bagi kita. Alamat juga kalau dibaca, misalkan kita mencari alamat, ditulis alamatnya kemudian dimasukkan ke kantor. Nih kalau kamu mau cari saudara kamu di Panggung Rawi, di BPI, RW Anu, ini RT Anu, sekian, dicari. Pak cari siapa? Cari Pak Agus misalkan. RT berapa? Gak tahu. RW berapa? Gak tahu. Bukunya mana? Catat mana? Gak tahu. Tapi ada di dalam. Atau dibaca. Kira-kira ketemu nggak? Tidak bakal ketemu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Semua ada dalam Al-Quran. Bab usaha ada dalam Al-Quran. Bisnis ada Al-Quran. Dagang pun ada dalam Al-Quran. Kehidupan manusia semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahlinya. Siapa? Para alimul ulama. Maka Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia, apa kata para sahabat? Seandainya kau meninggal dunia, lalu kepada siapa akan memberikan nasihat? Apa kata Rasulullah? Saya meninggalkan 2 macam nasihat. Pertama, nasihat yang diam saja. Yang kedua, nasihat yang pandai bicara.
Apa itu nasihat yang diam? Kematian. Apa itu nasihat yang bicara? Al-Quranul Karim. Apa langsung kita tanya kepada Al-Quran? Tentu tidak. Bertanyalah kepada orang yang ngerti daripada Al-Quran itu. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, maka Al-Quran itu akan membawanya ke surga. Tapi barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, maka akan membawanya ke dalam neraka. Makanya Pak, bukan syariat ikut kita, tapi kita ikut syariat. Bukan Al-Quran ikut kita, tapi kita yang ikut Al-Quran. Ditanya oleh putri Rasulullah SAW, apa akhlaknya Nabi itu seperti apa sih? Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu akhlaknya seperti apa? Nabi itu adalah ibarat Al-Quran yang berjalan. Kata orang ke depan, ke belakang, nyampe, itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan beda. Kata orang ke depan, kita malah ke belakang. Kata Al-Quran ke samping kanan, malah kita ke kiri. Makanya di zaman sekarang ini Bapak dan Ibu banyak sekali orang yang menyalahgunakan Al-Quranul Karim. Bahkan sampai ada orang yang ingin menghilangkan 300 ayat daripada Al-Quranul Karim. Betul? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa orang yang berpaling jauh daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya baginya mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit dunia, sempit akhirat. Bahkan nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Begitu bangkit dia dalam kuburnya, dia buta, tidak bisa melihat. Padahal di dunia kami ini ya Allah bisa melihat, tapi kenapa aku menjadi buta? Antara kamu tidak memperdulikan jauh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 300 ayat, satu huruf hilangkan huruf Al-Quran, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa agungnya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran. Di Lauhil Mahfuz tempat yang mulia, di Lauhil Mahfuz tempat yang agung. Yang mengambil pun malaikat Jibril suci, tidak sembarangan. La yamassuhu illal mutahharun. Yang memegang Al-Quran adalah suci, yang dibawa adalah suci, diberikan kepada manusia yang suci. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam fikih bagi mazhab Imam Syafi'i bahwa memegang Al-Quran, saking agungnya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, tanpa wudu hukumnya haram. Bagi yang haid memegang Al-Quran haram. Bagi yang punya hadas memegang Al-Quran haram. Saking apanya agung dan mulianya Al-Quran. Bukan sekedar kita mengetahui tentang nuzul Quran, tapi yang paling penting adalah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Man laisa fi jawfil Quran, siapa orang yang tidak terdapat dalam jiwanya, dalam dirinya Al-Quran, maka qalbul gharib seperti rumah kosong, seperti rumah yang tidak ditempati. Ada rumah bagus, mewah, 30 tahun tidak ditempati. Kira-kira kalau malam Jumat jam 2 berani enggak? Berani enggak? Kita juga enggak berani Pak. Ustaz juga sama manusia. Oh masuk nih, pasti merinding. Apa? Ada kuntilanak, bebek gombel, ya kan? Kuntil bapak, semuanya kumpul di situ. Begitu juga manusia kalau jauh daripada Al-Quran. Faktanya di zaman sekarang ini Bapak dari punten, dulu sebelum listrik masuk kampung, rumahnya bilik, lantainya masih tanah, atapnya ulit. Tahu ulit? Apaan? Anyaman itu kan? Itu kalau maghrib rame. Dulu juga di kampung kita rame kalau maghrib. Sebelah sini baca Yasin, sebelah sono baca Berzadi, sebelah sana baca Waqiah, sebelah sini lagi Dalailah. Penuh
begitu listrik masuk kampung, apa yang terjadi? Bukan suara Al-Quran yang terdengar, tapi TV gede-gedean, musik kenceng-kencengan. Sekarang sibuk dengan yang dipegang adalah HP. Sampai anak-anak terpengaruh, terhipnotis oleh yang namanya HP. Sehingga apa? Dia malas belajar Al-Quran, bahkan jauh daripada membaca Al-Quranul Karim. Kadang-kadang bukan cuma anaknya, bapak biarnya ikut-ikutan. Di sana bukan di Kampung Rawi, tapi aslinya dari sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh Pak, kita ini hidup di jantung kota. Nggak bisa jauh daripada yang namanya dunia internet. Boleh, Ustaz juga punya, anak juga punya. Tapi kita manage Pak. Yang sedih begini Pak, orang alergi kalau belajar urusan agama, orang alergi kalau belajar bahasa Arab. Ketika anaknya pulang sekolah, nilai rapot agamanya jeblok, biasa-biasa saja, nggak bisa baca Quran gampang. Tapi kalau belajar bahasa Inggrisnya itu jeblok, wah sibuk dia. Bimbel, les, cari guru segala macam, bayarnya juga itu nggak murah. Belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa China, itu mahal. Tapi anak tidak bisa baca Al-Quran, biasa-biasa saja. Yang sedih Pak, nanti di saat sakaratul maut. Yang sedih Pak, nanti di saat sakaratul maut. Sebab barang siapa orang yang punya anak, anaknya tidak bisa ngaji, anaknya tidak tahu Al-Quran, anaknya tidak kenal Al-Quran, maka orang tua tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kubur tidak ditanya apa bahasamu, tidak. Yang ditanya adalah man imamuka, siapakah imamu? Al-Quranul Karim. Bukan bahasa Jepang, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Korea, bukan bahasa Cina. Di dalam kubur, di dunia saja ketika kita sedang sekarang menghadapi kematian, dijemput oleh Israel, matanya kita dilalahkan, kadang mulutnya sampai mangap, diingatkan oleh keluarganya, oleh anaknya, mending kalau bisa baca Al-Quran. Kalau tidak, orang tua sedang sekarang bukannya dibaca Al-Quran, ditalkinkan, malah dipoto-foto di video. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terbahari matanya melotot. Kenapa? Ketika melihat orang seret matanya lihat ke atas. Dalam kitab Riyadul Badi'ah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, apa? Ternyata Allah memperlihatkan tempatnya di akhirat. Allah memperlihatkan, Allah menayangkan Pak. Seandainya saja orang yang sedang sekarang itu bisa bicara, bisa ngomong dengan fasih, dia akan ngomong kepada anaknya, nah ibu tidak mau ke situ, nah bapak tidak mau ke situ, tolong bapak, tolong ibu. Ini pada kenapa sih? Tolong bapak, tolong ibu, nah kenapa? Karena dia pada waktu sebelum mati, sebelum sekarang, sholat ditinggalkannya, ngaji ditinggalkannya, Al-Quran diabaikannya. Begitu diperlihatkan oleh Allah tempatnya di akhirat, ternyata bukan di surga tapi neraka. Dia kepingin balik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan saja, aku tak mau mati, aku tak mau di situ. Tapi apabila kita punya anak yang soleh dan solehah, bisa baca Al-Quran minimal Yasin kulhu. Ketika orang tua sedang sekarang, anaknya datang ngambil air wudhu, ngambil Al-Quran, duduk di samping kepalanya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sambil dipegang kepalanya, ala siratil mustaqim tanzil azizir rahim. Itu orang tua melirik ke kiri, melihat anaknya baca Al-Quran, itu berlinang air mata, tandanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang satunya datang lagi ngambil Al-Quran di samping kepalanya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dalam hatinya? Ya Allah, saya bangga, saya senang di saat terakhir ini menghadap ya Allah, didorong oleh anak-anakku yang membaca Al-Quranul Karim. Tapi kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quranul Karim, fasih
fase dalam bahasa Inggris, fase dalam bahasa Jepang, fase dalam bahasa Cina. Mana anaknya? No, sini. Ayo baca Al-Quran. Tidak bisa. Kamu bisanya apa? Bahasa Cina. Ya Cina sih. Dulu. Hanya. Bapakku kenapa? Matanya melotot-melotot. Kagak jelas. Makanya Pak, ayo di sini ada tempat pendidikan Al-Quran. Titipkan anak kita ke guru ngaji, ke madrasah, ke pondok pesantren. Pak, dosanya besar kita di hadapan Allah apabila kita punya anak tidak bisa baca Al-Quran. Orang sibuk dalam urusan duniawi, tapi tidak sibuk dalam urusan ukhrawi. Ketika kita meninggal dunia dan ditanya apa dengan kubur, man imamuka, siapakah imam? Kalaulah di dunia tidak kenal Al-Quran, di dunia tidak bisa baca Al-Quran, lantas imam kita siapa? Jawabnya sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika manusia meninggal dunia, ketika malaikat munkar nakir datang, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man imamuka, wa man qiblatuka. Ternyata ketika tidak bisa menjawab karena dalam hatinya ada Al-Quran, ada Yasin, ada Qulhu, ada Tabarak, ada Waqi'ah, ada Imam, ada Al-Hasyr, ada ayat kursi. Begitu mau dicampur Al-Quran itu Pak, mewujud. Al-Quran itu wujud. Apa kata malaikat? Kamu siapa? Saya adalah Al-Quran. Kamu siapa? Saya adalah Yasin. Kamu siapa? Saya adalah Tabarak. Kamu siapa? Saya adalah Qulhu. Kamu siapa? Saya kursi. Kalau kau memukul hamba Allah ini, sama halnya kau menyakiti aku. Jadi Al-Quran yang berselamat. Bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan suami kita yang memberikan syafaat, Pak, Al-Quranul Karim. Kelak pada hari kiamat yang memberikan pertolongan kepada kita. Istri tidak bisa menolong suaminya, suami tidak bisa menolong istrinya, anak tidak bisa menolong orang tuanya, orang tua tidak bisa menolong anaknya. Kelak pada hari kiamat, Al-Quran syafi'ati ashabi menjadi syafaat penolong bagi yang membacanya dan mengamalkannya. Inilah Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fi qulbi sa'u walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya kelak akan diberikan mahkota kebesaran oleh Allah sebagai hadiah daripada anaknya. Insya Allah. Bangga apabila anak bisa baca Al-Quran, apalagi bisa menghafal Al-Quran. Makanya titipkan anak-anak kita ke madrasah, ke guru ngaji, ke pondok-pondok pesantren. Alhamdulillah di Cilegon ini Pak, sekarang lagi rame, namanya rumah tahfidz, rame. Di sini rumah tahfidz, rame Pak. Alhamdulillah. Setidaknya apa? Merekrut anak-anak supaya cinta Al-Quranul Karim. Dulu Pak, kalau kita belajar Al-Quran, itu metode pertama dari mana? Dari ejaan. Dari alif-alifan sampai alif beneran. Kalau sekarang baca Al-Quran itu anak-anak, maaf, nggak tahu alif, taunya A. Kalau dulu kan alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ra, zal, sin, shin, shad, dot, ta, dot, ain, win, fe, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Kalau sekarang kagak begitu Pak. Abata, batana, matana, masako. Iya, corona, kadabat. Wah, sekarang begitu. Ketika ditanya, ini apa? Kata kita masalah. Itu kalau ada garis atas. Betul? Nah, hurufnya huruf apa? Alif. Anak sekarang kagak tahu. Sejarah Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa Pak, ketika dititipkan oleh Siti Maryam ke mu'alim, ke guru madrasah. Begitu ustadznya menulis kalimat alif, ba, jim, dal, abjad. Kata Nabi Isa, Ustaz, ya mu'alim, alif itu artinya apa? Jim itu artinya apa? Dal itu artinya apa?
Ba itu artinya apa? Ustadznya ketelimbang. Ditulis lafaz abjad, ma huwal alif, ma huwal ba, ma huwal jim, ma huwal dal. Ternyata tidak bisa. Ustadznya nggak tahu bahwa dia itu seorang nabi dan rasul. Apa kata ustadznya, kata pengajarnya? Kamu siapa berani nanya seperti itu? Saya nanya, tadi kan nulis abjad, apa artinya alif? Tidak tahu. Kamu tahu? Saya tahu. Apa artinya alif? Alif itu artinya Allah. Apa artinya ba? Baha'ullah. Apa artinya jim? Jahullah. Apa artinya dal? Darullah. Kamu siapa? Saya Isa bin Maryam. Begitu mendengar Isa bin Maryam kaget. Ternyata ada jiwa kenabian dalam Nabi Isa alaihissalam. Inilah Pak yang pertama kali menulis dan mengartikan abjad awal sampai ke ya adalah Nabi Isa. Apa hikmahnya dalam kitab tafsir Munir itu? Siapa orang yang punya anak, ajarkan abjad, awas, utoy, kalaman, sa'afas, korot, dan sa'afad, dodoh, maka anak itu diberikan cerdas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk menghafal Al-Quran, mudah untuk Al-Quranul Karim. Apa kira-kira? Aman nggak? Abjad, awal, utai, kalaman, safas, korosat, sapada, tedokok. Itu ilmunya Nabi Isa. Usia anak sudah berbicara, sudah bisa ngomong, ajarkan itu. Apalagi Jumat, pulang Jumatan bapak apabila anak masih kecil, nah kemudian suruh cium tangannya, cium pipi kanan kirinya, kemudian tiupkan di ubun-ubunnya. Bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Anaknya bukan ibunya. Itu Pak dari kiai loh Pak, bukan sembarang. Saya punya guru di Banten, almarhum yaitu Bagus Isni Ghazali. Apa kata almarhum? Anas, nanti kalau punya istri dan punya anak usia 8 tahun, bangun tidur, sebelum pas bangun tidur dijantung. Tahu dijantung? Kayak jantung kucing itu dari sini. Nah, dijantung kemudian letakkan di dada. Yang kedua hari Jumat, ketika kau pulang Jumatan, nah ketuk itu assalamualaikum. Istri membawa anak, pegang anakmu, jantung lagi, pelukan, dekat dan pegang kepalanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai terakhir. Kemudian bacakan abjad, habas, utai, kalaman, sa'afas, korosat, sahodat, dodo. Ternyata Pak punya anak soleh-soleh itu enggak gampang. Banyak sekali kiat-kiatnya, banyak sekali tata caranya. Ya mudah-mudahan dengan kita sedikit menceritakan tentang ilmunya Nabi Isa, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena ini harapan kita Pak, ketika kita pulang kepada Allah, siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita? Siapa yang mengirimkan hadiah kalau bukan anak kita? Siapa yang mengirimkan Fatihah kalau bukan anak kita? Haul setahun sekali. Kalau hal setahun sekali, tapi tiap waktu anak kita, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fanhuma. Ya Allah, saya niat baca kulhu hadiah buat orang tua saya, nyampe. Ya Allah, saya kirim Fatihah buat orang tua saya, nyampe. Makanya kelakuan anak, perbuatan anak yang melanggar aturan Allah, orang tua dalam kubur dapat subsidi dosa. Anaknya judi, anaknya zina, sementara tidak dididik dalam Al-Quran. Orang tua dalam kubur dapat subsidi dosa dari anaknya. Tapi kalau anaknya melakukan kebaikan, baca Al-Quran, kirim doa, Masya Allah, rahmat Allah bercucuran dalam kuburan kita nanti. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke masalah nuzul Quran, bukan sekedar kita mengetahui tentang turunnya Al-Quran, tapi yang paling penting adalah membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bisolatil laili wa tilawatil Quran.
hiasilah rumah-rumah kalian, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat malam dan baca Al-Quranul Karim. Rumah yang bagus bukan rumah yang mewah, tingkat bukan. Isi rumahnya itu indah, semua serba mahal bukan. Tapi rumah yang bagus, rumah yang indah adalah sekalipun rumahnya sederhana, tapi terdengar Al-Quranul Karim. Maghrib anaknya baca Al-Quran, istrinya baca Al-Quran, Isya juga baca Al-Quran. Apalagi kalau Isya baca tabarok. Siapa orang yang baca tabarok setelah Isya, maka jasadnya utuh ila yaumil qiyamah, tidak dimakan oleh cacing tanah. Siapa orang yang habis Isya baca surat tabarok, maka badan ini Pak tidak dimakan cacing tanah, utuh. Cacing tanah tidak doyan. Kenapa? Alot. Ada apa? Ada ayat Al-Quran, ada surat Al-Mulk, ada surat Tabarok. Banyak faktanya, banyak buktinya. Ya, ketika ada pemindahan kubur ternyata sudah bertahun-tahun masih utuh. Ketika ditelusuri, ini adalah eyang buyutnya dia. Dulu orang soleh tiap Isya selalu membaca surat Al-Mulk atau Tabarok. Ustaz gak hafal, dibaca lumayan. Apa sudah kebal badan kita ini dari cacing tanah? Apa sudah kebal badan kita dari muda? Tidak. Dengan membaca Al-Quran surah Al-Mulk, maka kita selamat daripada fitnah kubur, selamat daripada siksa kubur, dan terhindar daripada santapan cacing tanah. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat pribadi saya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sebagai invest akhirat buat kita, sebagai ladang amal kebaikan buat kita, dan selalu mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi bekal untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan